Shalom Buanerges. Shalom. Haleluya. Kita boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan Yesus kita boleh datang berkumpul di tempat ini, semua karena kebaikannya. Boleh kasih tahu samping kiri kananmu, kasih tahu samping kiri kananmu. Katakan dia dahsyat, dia luar biasa, dia Allah yang ajaib, dia girangkanku. Haleluya. Come on, church. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala buat Yesus yang bersuka cita karena kebaikannya. Karena pengorbanan darah yang sempurna kita ditebus dan diselamatkan Tuhan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, ku selamatkan dan ku basah. Pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapi.
sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya janganlah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama kita nyanyikan di hadapan Tuhan sekarang. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya janganlah dilemparkannya para pendakwa kita. Come on, semua. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi semua yang percaya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Saya mau cuma Tuhan, anak-anak muda yang tepat ini. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian, Kuasanya dihancurkan. oleh darah anak, Boleh sekali lagi semua yang diberkati. Katakan. oleh darah anak, Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, darah anak. Semuanya diberkati semua. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Kita diberkati melalui pujian ini, amin. Boleh sekali lagi kita memuji nama Tuhan, katakan amin. Amin. Semua karena keajaiban Yesus. Tak terbayang kuasanya, tak terbanding kuasanya. Amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Kita sekali lagi semua yang diberkati. Sama-sama katakan dengan iman, tak terbayang. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, kau pegang bagiku. Senang jiwa dan berharap
selama Kau megah bagiku sepenuh jiwa. Ku serahkan rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipilihkan. Yuk sama-sama kita melompat. Teruskan ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Dia layak berkuasa, Sekali lagi yang diberkati. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Amin. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya boleh tangan yang bersuka cita diberkati Tuhan tempat ini. Sebab kita sungguh percaya kita ada sebagaimana kita hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Satu pujian lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kembali bersama-sama sambil bertepuk tangan. Come on. Sama-sama jemaat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari dengan imanmu berkata, Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. kita mau angkat pujian ini dari awal. Mari lebih dahsyat lagi sama-sama Tiberias katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib Memulihkan setiap kita. Yes, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan.
hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia dengan sukacita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Kembali bersama-sama Tiberias. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Mari biar jemaat Tuhan saja dengan sukacita katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan minyak baru tercurah, penuhi umatnya. Masih tetap jemaat Tuhan, mari lebih dahsyat lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Anggur baru, angkat pujianmu Tiberias. Yes, dengar. Oh, minyak baru, urapi umatnya. Lebih dahsyat lagi Tiberias. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali yang bersuka cita, kita boleh kasih tepuk tangan suara-suara kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Lebih dahsyat lagi suarakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya melihat tangan yang bersuka cita diberkati Tuhan. Lebih meriah lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita telah memuji memuliakan tempat ini Tiberias. Kita telah memulai ibadah ini dengan hati yang bergembira. Dan kita mau terus imani dan percaya di balik hati kita yang bergembira ada berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah hadir dan akan hadir bagi setiap kita di tempat ini. Tiba saatnya, mari sama-sama di sore hari ini kita mau datang menyembah. Kita mau angkat ucapan syukur setiap kita untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kita. Mari bersama-sama dalam sikap berdoa kita mau datang menyembah. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau datang menyembah dan berucapan syukur setiap kami Tuhan. Kami mau berikan hati kami yang seutuhnya, kami mau berikan hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Sejenak kaum muda Bonerges, sejenak jemaat Tiberias, mari kembali boleh angkat ucapan syukur-Mu, mari kembali boleh angkat doa. Sebab kami ada sebagaimana kami hari ini ya Bapa. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu sempurna. Itu semua karena kasih-Mu yang sungguh tiada dua. Terima kasih Yesus. Kepadamu segenap hatiku
menyembahmu. Oh, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Mari sambil angkat kedua belah tamu di hadapan Tuhan. Dari dasar hatimu perkatakan Tiberius. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lebih dahsyat kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami mau datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau berikan hati kami yang seutuhnya ya Bapa. Inilah rindu kami, inilah hidup kami ya Bapa. Kembali kita mau angkat pujian ini bersama-sama, sebab inilah rindu setiap kami ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku, seluruh hidupku untuk memuji Tuhan, memujimu. Oh, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semua hanya bagimu ya Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, terus berikan hatimu kepada Tuhan. Oh, ku berikan dan jiwaku, semuanya, semuanya di dalam, di setiap waktu. Nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Biar musik memuji nama Tuhan. Mari angkat ucapan syukur. Ku berikan hatiku Tuhan, hanya bagimu Yesus. Haleluya. Di sore hari kami mau berikan hati kami yang seutuh. Kami mau berikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terus kami nyatakan kemuliaan ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ini ucapan syukur kami ya Bapa.
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Mari berikan hatimu, mari berikan jiwamu. Oh, semuanya di dalam, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku. Terus kami mau berikan hati kami, terus kami mau berikan jiwa kami kepadamu ya Tuhan. Semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dengan segenap hati memperkatakan, come on. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktunya. Ku berikan dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, oh, nyatakan jalanmu. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku berikan hidupku Tuhan untuk menyembah-Mu Yesus. Mari pribadi lepas pribadi tempat ini. Mari angkat sembah-Mu, mari angkat pujian-Mu, mari angkat ucapan syukur-Mu. Mari terus berikan hatimu yang seutuhnya untuk datang menyembah Tuhan. Ini sembah kami ya Bapa, untuk Bapa yang selalu menyertai kami. Ini sembah kami ya Tuhan, untuk Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Yesusku, Kau Tuhanku. Oh, oh, oh. Inilah sembah kami ya Bapa, inilah pujian kami ya Yesus. Inilah ucapan syukur setiap kami. Sebab tak henti-hentinya kami angkat ucapan syukur kami untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Dan sungguh kami rasakan indahnya kekudusan-Mu ya Bapa. Kami mau terus bangkitkan iman kami. Kami punya Allah yang begitu ajaib dan dahsyat. Kami punya Allah yang begitu besar. Allah yang mampu menyediakan berkat yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Dan Allah yang mampu memulihkan setiap kami tempat ini.
Di sore hari ini, kami mau terus siapkan hati kami. Kami mau terus datang menyembah dan angkat ucapan syukur kami. Sebab inilah bentuk ketulusan hati kami ya Tuhan. Kita mau terus datang menyembah Tiberias. Kita mau terus angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami ya Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name, oh, you're the name above. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And my heart sing, how great, oh, how great is our God. How great, how great, oh, how great. Nyatakan semua yang bagaimana. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great, 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 how great is our God. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan di atas kepala Tiberias. Haleluya, haleluya. Biarlah segala puji, syukur, hormat hanya bagi namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Maka kami mau tabiskan ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya bagi satu nama-nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan bersama-sama kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara kembali persilakan duduk tempat ini. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita telah datang menyembah dan berucapan syukur setiap kita. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Kondisi di dunia tidaklah pasti, juga ekonomi dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi.
Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan di dalam hidup ini, yaitu kita harus optimis. Kita jangan takut untuk menghadapi masa depan, saudara sekalian. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan optimis, yaitu jangan takut, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ingat perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu, baru kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia itu. Ya, dengan melakukan hidup dalam kekudusan. Kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan. Dan kita lupakan masa lalu, jalani masa kini. Dan fokus kepada masa depan. Dan kemudian jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Jadi kejujuran merupakan sikap moral yang berasal dari hati yang bersih. Yang diterjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Bukti bahwa kita takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dengan bersikap jujur. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dan video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Padiaji dapat saudara saksikan selengkapnya di channel YouTube Gereja Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi, saya akan bacakan suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih dengan tema judul Tujuan Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga. Poin yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan kenaikan Engkau ke sorga. Kami percaya Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di sorga. Berkatilah kami dan seluruh jemaat Tiberias bersama keluarga akan terangkat ke sorga. Berjumpa dengan Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma yang kedua, tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga. Diambil dari Yohanes 14 ayat 2-3 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga. Agar di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali. Untuk kita terangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke sorga. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun menolong orang percaya. Diambil dari Yohanes 16 ayat 7-8. Hidup orang percaya tidaklah bergantung pada kekuatan dirinya sendiri atau kekuatan lainnya. Tetapi kepada kuasa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua firman yang dikatakan Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ibadah kita semakin bermakna, yaitu kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, maka ibadah kita kepadanya akan terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita bisa beribadah dan menyembah Tuhan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Roh Kudus membawa ibadah kita di dalam roh dan kebenaran. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau, tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari yang percaya kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiba saatnya saudara, kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kembali kita mau tundukkan hati, kembali kita mau satukan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan, ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tiba saatnya Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema bagi setiap kami.
Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih akan menyampaikan kebenaran firman untuk tempat ini. Bapak Pendeta Filipus Fidel Raymond, Tuhan Yesus berkati luar biasa. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih lagi dalam melayani-Mu agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan biarlah bilangan orang benar semakin bertambah. Maka kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang menyembah. Maka terimalah sembah kami ya Bapa. Inilah hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari siap dengar kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Kembali kita mau angkat ucapan syukur setiap kita tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua. Ku kagum padamu. Mari bersama-sama sambil bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan di tempat ini. Kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Teruslah hadir di tempat ini Tuhan. Terus urapi setiap hati di tempat ini. Hanya Engkau yang kami perlukan. Tanpa Tuhan kami tak kuat, tak mampu menjalani hidup ini Tuhan. Topang terus setiap langkah kami. Kami mau terus belajar mengandalkan Engkau Roh Kudus. Kau sahabat kami. Tidak ada yang lebih baik selain Engkau. Manusia bisa meninggalkan kami. Sahabat di bumi bisa mengkhianati, bisa meninggalkan kami. Tetapi Engkau tidak Roh Kudus. Itulah sebabnya di sore hari ini kami semua bersama teman-teman muda rindu belajar tentang pribadi-Mu yang ajaib, yang ada dari awal hingga akhir. Dan sepanjang hidup kami hanya Engkaulah sahabat kami yang terus mendampingi kami. Sadarkan kami akan hal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara buat setiap hati, buat anak-anak-Mu. Allah Roh Kudus hadir menjamah setiap mereka. Menjadikan mereka anak-anak muda yang kuat di dalam Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang berkemenangan. Menjadi anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan. Mempercayai hidupnya hanya kepadamu. Dan berjalan intim setiap hari bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba. Hamba bukan siapa-siapa. Aku lemah tanpa-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu mengurapiku. Kuasai tempat ini. Segala intervensi roh jahat, kuasa-kuasa gelap, roh intimidasi, roh-roh yang berusaha mengganggu suasana hati kami patahkan. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa di tempat ini. Yang ada hanyalah kuasa Roh Kudus menyelimuti dan menjaga setiap kami. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua teman muda bersama kita katakan yang meriah, yuk tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Luar biasa. Shalom semuanya. Lebih mantap lagi, shalom. Apa kabar? Luar biasa.
Yang pasti luar biasa karena Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat ke-8. 3 ayat kita baca sama-sama yuk. 2, 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di mana? Dan sampai ke ujung bumi. Tengok kiri kanan, katakan kita menerima kuasa. Haleluya. Satu hal yang perlu saya kembali ingatkan, bahwa yang mendampingi Bapak Ibu selama kita hidup, dari kita dilahirkan oleh orang tua kita, sampai nanti kita pulang ke sorga, itu Roh Kudus. Amin. Jadi bergaul akrablah dengan dia. Terutama buat teman-teman muda, engkau yang hadir, sadarilah. Ketika engkau mengandalkan Roh Kudus dari masa mudamu, engkau akan semakin intim dengan dia. Dan keintiman itu akan membuat kita peka akan dia. Amin. Peka. Jadi Tuhan mengarahkan apa, Roh Kudus berbicara 1-2 hal, teman muda langsung ngerti apa yang Tuhan mau. Dan itu perlu latihan. Seperti suami istri untuk kompak perlu waktu, betul tidak? Sampai nanti ketika di suatu acara suaminya cuma angkat-angkat alis, istrinya sudah tahu. Angkat alis 1 artinya ambilkan minum. Angkat alis 2, tek-tek, artinya tolong tambahin kerupuk, ya kan? 3 kali, tolong buah, ya kan? Jadi udah saling ngerti saudaraku. Itu perlu waktu memang, perlu belajar. Nah, Roh Kudus ini, ya, pribadi Allah yang ketiga ini dahsyat luar biasa saudaraku. Kenapa saya katakan dahsyat? Karena Roh Kudus inilah yang membangkitkan Yesus kita 2000 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus ini yang hidup di dalam kehidupan kita semua, katakan amin. Dan ini yang sedang kita pelajari menjelang hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, Roh yang sudah dijanjikan Yesus, ya kan? Itu kita rayakan saat ini, kita pelajari saudaraku. Pada ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Katakan kalau. Kamu akan menerima kuasa, artinya Bapak Ibu saya, teman muda, Tuhan berjanji kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan kemenangan. Katakan hidupku penuh dengan kemenangan. Kenapa kita perlu kuasa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu mengapa kita perlu Roh Kudus? Ada yang tahu saudaraku? Hah? Penolong. Mengapa kita perlu ditolong? Kuatan mana? Yang perlu ditolong atau yang menolong? Kuatan siapa? Pastinya penolong. Mengapa Bapak Ibu, teman muda kita semua harus ditolong? Karena lemah. Dunia ini saudaraku jahatnya ekstra-ekstra luar biasa. Tempat di mana kuasa kegelapan bersemayam, ya kan, segala roh jahat. Seperti kemarin saya sampaikan, mau roh sakit, penyakit, roh bangkrut, roh santet, roh pelet, ya kan? Roh perdukunan, roh guna-guna, roh yang menghancurkan pernikahan orang, roh yang menghancurkan anak muda dengan pergaulan yang jahat. Itu ada di sini nih. Ada di luar sana. Dan dia bergentayangan. Bukan hanya bergentayangan, bukan hanya ada di kuburan, ya kan?
Tetapi seringkali ada di dalam orang-orang yang berusaha untuk mempengaruhi engkau, saudaraku. Seringkali mereka menjadi siapa? Utusan roh jahat untuk membawa Bapak Ibu jauh dari Tuhan. Seringkali setan itu masuk melalui orang-orang yang berusaha membawa teman muda untuk masuk dalam pergaulan yang salah. Itulah sebabnya teman muda kalau mau pilih pacar harus doa. Amin. Tanya sama Tuhan. Jangan modalnya ganteng, kayak sekuteng, benar gak? Jangan modalnya cantik. Jangan, saudaraku. Jangan teman muda. Kalau cuma itu modalnya bahaya. Apalagi kalau dia bukan anak Tuhan. Ya kan? Banyak anak muda yang beralasan begini, aduh saya mau memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa atau mau dapat gebetan, ya kan? Kalau memenangkan jiwa ya memenangkan jiwa. Jangan dinyambi sambil dipacarin. Kebanyakan nanti dia yang terikut, teman muda. Engkau harus percaya, teman muda, bahwa Tuhan pasti sediakan pasangan hidup yang dari Tuhan. Katakan amin. Wih, suaranya kayak seperti gemuruh laut di sebelah sini ya. Anak mudanya kayaknya amin, kenceng. Ada yang masih jomblo? Ada? Yang udah menikah jangan angkat tangan, nanti Tuhan marah. Yang jomblo angkat tangan. Tenang, nanti kita doa pelepasan roh jomblo. Amin. Itu perlu loh, kadang ada yang terikat loh, saudaraku. Ya kan, dia nyoba gagal, nyoba gagal. Temennya udah sekali jadi, ya kan. Sekali 2 kali jadi, dia udah berturut-turut gitu ya kan. Kapan jadinya gitu loh. Sampai di mana khotbah saya tadi? Kok jadi roh jomblo ya kan? Hari Pentakosta ngebahas roh jomblo, bayangin. Ya itu teman muda. Jadi dia banyak loh. Intel-intelnya juga banyak. Dia bekerja dengan berbagai macam cara. Menggunakan sosial media, ya kan? Menggunakan teknologi. Hati-hati. Memang Tuhan bisa pakai semua teknologi. Contoh sekarang, saya khotbah di sini. Pakai handphone yang kecil. Handphone gak perlu mahal-mahal ya. Yang 500.000 saja bisa live. Teman saya di Amerika bisa nonton. Bener gak? Ya, jadi sekarang penginjilan tuh cukup terbantu dengan teknologi. Tetapi setan juga bisa pakai itu loh. Untuk menjebak engkau jatuh di dalam hal-hal yang tidak benar. Melihat hal yang tidak kudus saja kan sekarang tinggal sekali klik. Kluk, kebuka semua. Wah udah kerekam tuh. Ya kan? Makin dalam lagi. Kecanduan. Sampai akhirnya gak bisa fokus. Mau belajar gak bisa, mau kerja gak bisa. Karena sudah terikat. Tapi ada kabar baik, katakan kabar baik. Semua yang jahat itu tidak akan bisa mengalahkan engkau dan aku sebagai anak kerajaan surga. Apabila kita hidup di dalam kuasa, katakan kuasa. Kita bersyukur gereja kita ini mempercayai pelayanan kuasa. Katakan pelayanan kuasa. Amin. Pelayanan kuasa itu pelayanan mujizat. Pelayanan seperti Tuhan Yesus. Katakan seperti Tuhan Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus selama di bumi, dia selalu preaching. Preaching itu seperti saya begini, khotbah. Ya kan? Di mana-mana Yesus pergi, khotbah. Masuk sinagog, ya kan? Di bukit, di jalanan, di rumah jemaat. Dia khotbah. Dia menyampaikan firman. Dan setelah itu Alkitab selalu berkata, lalu mereka membawa semua orang sakit dan terikat setan. Dan semua disembuhkan. Saya suka dengan kata semua. Ya. Kalau ketemu Yesus, semua yang sakit pasti sembuh. Semua yang terikat pasti dilepaskan. Semua anak muda pasti diberkati. Amin. Keluarga kita pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi pelayanan Yesus itu pelayanan kuasa. Dan di tempat kita ini, gereja kita ada pelayanan kuasa. Amin. Imani yang sakit datang disembuhkan Tuhan. Segala bentuk ikatan kuasa Tuhan melepaskan engkau saudaraku. Gitu. Tetapi ada syarat untuk kita menerima kuasa. Pada ayat yang ke-7 tadi, 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau
Jika, ya kan, if bahasa Inggrisnya, jadi ada syaratnya nih. Kuasa ini enggak otomatis saudaraku kita peroleh. Kalau apa? Katakan Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudahkah kita dipenuhi Roh Kudus? Itu dia. Sudahkah Roh Kudus memenuhi dan memimpin hidupmu? Percayalah saudaraku, ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan, maka detik itu juga Roh Kudus hidup di dalam kita. Amin. Roh Kudus hidup di dalam kita. Tetapi kita perlu mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Katakan kepenuhan Roh Kudus. Ini adalah suatu proses di dalam kerohanian kita. Begitu Roh Kudus masuk di dalam roh kita jadi anak Tuhan, roh kita langsung dikuduskan. Nama kita langsung ditulis dalam kitab kehidupan di surga. Luar biasa nggak Tuhan kita? Luar biasa ya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita dong. Tapi pertanyaan saya, karakter kita langsung berubah nggak? Begitu kita bertobat, Roh Kudus masuk, nama kita ditulis di surga, karakter kita langsung berubah nggak? Yang pemarah apakah langsung wah lemah lembut gitu? Langsung nggak? Hah? Yang orang Batak sama seperti saya yang ibaratnya kalau diinjak jempol langsung, wih, kakimu di atas kakiku, gitu ya. Apakah tiba-tiba saya berkata, maaf Bapak, kaki Bapak ada di atas jempol saya, tolong dipindahkan sebentar. Udah nyut-nyutan tuh jempol saya. Ya kan? Enggak saudaraku, karakter kita ini ya, apalagi karakter yang udah menahun, apalagi kita baru bertobat di usia 40-50, udah banyak karakter yang karatan, udah banyak karakter yang udah tebal saudaraku, yang istilahnya dalam proses pengikisan ini takes time ini, perlu harga yang dibayar besar sekali, tetapi bersama Yesus tidak ada yang mustahil, katakan amin. Itulah sebabnya saya suka sekali melihat anak muda pelayanan, karena justru di usia kalian masih muda, karakternya belum karatan, masih lembek-lembek, orang apa ya, orang bilang masih lombo ya kan, masih lunak, masih gampang diproses, enak tuh. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, ajar anakmu untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Kita memang semua manusia begitu lahir punya kelemahan loh. Anak kecil ya, ketika dia bertumbuh, dia main dan kemudian dia ambil makanan yang orang tuanya larang, nanti ditanya, mana makanannya? Nggak ada. Padahal mulutnya udah penuh dengan makanan. Siapa yang makan? Nggak tahu. Ya kan, padahal tangannya di sini kue yang dia makan dan mulutnya cemong dengan coklat saudaraku. Ada yang ngajarin nggak? Halo, ada yang ngajarin nggak dia untuk berdusta, bohong? Nggak ada. Itu tuh tabiat manusia itu saudaraku. Makanya buru-buru diputus, ya, buru-buru dia dibentuk, buru-buru dipenuhin Roh Kudus supaya Roh Kudus membentuk dia jadi pribadi yang luar biasa. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang bertobat usia 50 dan kemudian dipakai Tuhan juga luar biasa. Katakan amin. Amin. Tapi bagaimana caranya? Saya percaya ini kerinduan kita semua. Jadi dunia yang jahat ini bukan tandingan kita. Kita bukan apa-apa ketika melawan dunia ini. Melawan dunia dengan kekuatan kita yang terbatas, habis kita teman muda. Betul, habis kita. Tetapi ketika kita menghadapinya bersama Tuhan, katakan bersama Tuhan, kita pasti menang. Kita pasti kuat. Pada ayat yang ke-8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi begitu kita menerima kuasa ini teman muda, maka kita wajib untuk melayani Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Menjadi berkat untuk orang banyak. Tuhan akan utus engkau. Pertama dikatakan Yerusalem. Yerusalem itu kota paling dekat dengan para murid. Ini berbicara keluarga.
Saya mendengar banyak kesaksian anak muda bertobat dan lewat anaknya ini akhirnya orang tuanya bertobat. Banyak loh. Kalau teman muda di rumahmu banyak yang belum bertobat, saya berdoa Tuhan akan pakai engkau, lewat hidupmu, keluargamu semua diselamatkan. Bagi bapak ibu, ketika di rumahmu masih ada yang belum bertobat, suamimu kah, istri, anak, saya berdoa lewat pelayanan bapak ibu, semua anggota keluarga diselamatkan Tuhan. Jadi ini yang Tuhan janjikan. Dahsyat gak saudaraku? Dahsyat ya. Nah coba kita buka dalam Matius 28. Ini yang saya sharingkan hari Kamis kemarin. Matius pasal 28 coba. Ayat 18 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Sama-sama yuk. 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan..." Terus, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada janji yang luar biasa, yang membuat saya terharu betapa baiknya Tuhan. Dia berkata pada ayat yang ke-20, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Teman akan datang silih berganti, saudaraku. Ada seasonnya, ada musimnya. Tetapi Roh Kudus selalu setia di dalam setiap musim hidupmu. Amin. Kalau orang bisa silih berganti, betul. Bisa silih berganti. Tapi Roh Kudus stay. Dan setiap musim hidupmu yang berganti itu selalu ada Dia. Nah ini yang harus kita sadari pada ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku," katakan, kepada Yesus, "telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kita dan keluarga di dalam bumi yang penuh dengan kejahatan ini. Banyak gak hal jahat di bumi ini, saudaraku? Banyak ya. Sakit penyakit selalu berevolusi. Saat ini banyak sakit penyakit yang belum ada obatnya, Bapak Ibu. Tapi percayalah, Tuhan memberikan kita kuasa menang atas penderitaan, menang atas sakit penyakit. Ketika engkau sakit, engkau klaim, tubuhku bait Allah. Tubuhku sudah dibeli oleh darah Yesus. Setan, sakit penyakit tidak punya hak atas tubuhku. Keluar dalam nama Yesus. Katakan amin, saudaraku. Amin. Jadi setan itu hobinya mencuri. Benar gak? Alkitab berkata apa? Iblis, setan datang untuk apa? Mencuri. Katakan mencuri. Katakan membunuh. Terakhir apa? Membinasakan. Membinasakan itu udah langkah terakhir tuh. Dilempar ke api yang kekal. Tapi langkah pertama adalah mencuri. Coba renungkan baik-baik. Apa yang iblis telah curi dari hidupmu? Coba renungkan, saudaraku. Teman muda juga. Coba renungkan. Apa yang iblis lagi curi sekarang dari hidupmu? Mungkin damai sejahteramu. Ya? Sehingga engkau stres, engkau gelisah. Tidak sedikit sekarang orang gelisah. Kalau dulu kalau altar call orang selalu berkaitan dengan pekerjaan, sakit penyakit. Tubuh, penyakitnya tubuh. Kalau sekarang imbang antara sakit tubuh dengan sakit mental. Pak doain saya stres. Pak doain saya depresi. Pak mental saya terganggu Pak, doain Pak. Ternyata ini banyak saudaraku saat ini. Kalau secara fisik sehat, gak ada masalah dia. Tetapi mentalnya saudaraku, gelisah, khawatir, ya, ketakutan.
Padahal kalau kita mau pelajari semua ini serangan roh jahat. Betul. Karena Tuhan yang berjanji, ketakutan bukan dari Tuhan. Amin saudaraku. Artinya ketakutan itu kan luas ya. Kekhawatiran, kegelisahan. Satu hal yang saya belajar, Tuhan mengatakan begini, kalau engkau masih gelisah, artinya engkau belum beriman. Karena ketika engkau beriman, engkau tidak mungkin gelisah. Ada yang masih gelisah sekarang? Jujur gak apa-apa di hadapan Tuhan, ada? Ada ya? Saya mau katakan, Tuhan mau di tengah masalahmu, di tengah pergumulanmu, apapun yang dokter katakan tentang sakit penyakitmu, apapun pergumulanmu seberat apapun, Tuhan mau engkau tetap teduh hatinya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Bukannya kita menganggap cuek masalah kita, no bukan itu. Tapi metode Tuhan, Tuhan mau seperti Yesus di tengah badai, perahu hampir tenggelam, para murid berteriak ketakutan. Apa yang Yesus lakukan? Tolong bantu saya, apa yang Yesus lakukan? Tidur. Ya, Yesus punya iman, dia percaya badai tidak akan menenggelamkan dia. Dia tidak mungkin mati di laut itu, saudaraku. Ada orang berkata, badai pasti. Ya, kalau nyanyi itu tanpa iman, nggak mungkin, saudaraku. Badainya datang terus, bahkan anginnya makin kencang. Tapi buat anak Tuhan, mau sekeras apapun badai yang saat ini sedang menghantam perahu kehidupanmu, engkau tetap rileks, tetap tenang. Amin. Istirahat in the presence of the Lord. Istirahat di dalam hadirat Tuhan. Tetap lakukan bagian kita dan Tuhan lakukan bagian dia. Kerjasama dengan Roh Kudus, katakan amin. Aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, saudaraku. Saya pun pendeta terus belajar tentang hal ini. Bapak Ibu tahu apa yang menjadi doa saya setiap hari? Tuhan, aku hambamu. Aku rindu dimanapun aku pelayanan. Lewat firman yang kusampaikan. Tolong mereka semakin mengenal betapa engkau mengasihi mereka. Itu doa saya. Dan aku rindu. Sebagaimana aku berapa kali kau sembuhkan dari sakit penyakit. Aku rindu yang datang yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Saya juga dulu Tuhan terikat roh-roh jahat sampai pelepasan, sampai manifestasi. Aku juga rindu Tuhan, siapapun yang datang terikat roh jahat dilepaskan oleh Tuhan. Itu doa saya. Terlalu muluk gak? Enggak ya. Bisa gak saya lakukan itu dengan kekuatan saya? No. Siapa yang bisa melakukan itu? Roh Kudus. Artinya jadi pendeta kalau nggak ada Roh Kudus, nothing. Nggak bisa melakukan apa-apa. Saya pendeta tanpa Roh Kudus cuma jadi motivator. Tahu ya motivator? Cuma membangkitkan semangat kayak ban kempes dipompa, tapi lupa ditambal sampai di luar. Ngerti ya? Ngerti ya? Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, lubang-lubangnya ditambal dulu. Baru engkau dipompa. Setelah itu engkau bisa jalan lagi dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Kau bisa melindas segala yang jahat. Kau bisa menerjang segala yang menghalangi engkau. Lubang berbatu bisa kau lewati. Karena ada angin dalam banmu. Coba kalau motor bagus tapi bannya kempes, gak ada angin, ada lubang sedikit, jatuh tuh orang, saudaraku. Alkitab menggambarkan Roh Kudus itu bisa seperti angin. Amin. Seperti apa lagi? Air, benar gak? Seperti burung merpati, benar gak saudaraku? Amin. Jadi Roh Kudus itu dahsyat. Aktifkan dia. Tuhan Yesus yang berkata loh, bukan saya. Segala kuasa di surga dan di bumi has been given to me. Sudah diberikan ke aku. So, artinya kabar baiknya bagi Bapak, Ibu dan saya yang percaya kepada nama Yesus, engkau akan menerima kuasa yang sama. Haleluya.
Saya bangga dengan Allah kita, saudaraku. Dan ketika Yesus memberikan kuasa yang ada di dalam dia, itu gak setengah-setengah. Tuhan Yesus gak pernah berpikir jangan-jangan dia jadi lebih hebat dari saya. Kalau orang berguru sama guru kan gitu ya. Gurunya gak mungkin kasih 100% dari ilmu dia. Betul atau betul? Betul ya? Dia kan takut disaingi sama muridnya. Tapi Yesus berkata, engkau akan melakukan apa yang kulakukan, bahkan jauh lebih besar. Weh, ini guru gak ada saingan nih. The best teacher nih saudaraku, ini guru yang terbaik Yesus. Gak pernah ada guru yang begini. Dia mau muridnya melakukan perkara dalam kehidupan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang dia lakukan. Kalau Yesus menyembuhkan, percayalah, Tuhan mau lewat tanganmu banyak orang disembuhkan. Bapak-bapak, kalau istrimu sakit di rumah, praktekkan iman. Tumpangi tangan dalam nama Yesus. Anakku sembuh, istriku sembuh. Saya ingat tahun 2007. Nah ini dia. Anak saya itu yang baju hitam. Anak saya 3 putri ikut semua. Yang depan nih. Waktu dia usia 3 bulan. Saya ingat. Itu awal saya dipanggil Papa Riaji jadi tim. Tim yang mendampingi beliau ya. Gitu. Bacain firman, siapin khotbahnya Bapak dulu catetin. Ya kan, kalau inget-inget masa itu terharu saya dulu. Saya belajar banyak dari Bapak Gembala Sidang. Anak saya masih 3 bulan. Tiba-tiba panas tinggi. Ya. Panas tinggi dan bawa ke rumah sakit. Mertua saya dokter. Kita ke rumah sakit ketemu temennya yang dokter spesialis anak. Diperiksa anak saya, masih bayi saat itu, 2007. Dan dokter katakan begini, anak Bapak harus segera dirawat. Segera diimpus supaya dikasih obat, antivirus, dikasih segala macam, vitamin, segala macam saudaraku. Pikiran saya langsung begini, Tuhan anak saya masih bayi. Kalau ditusuk-tusuk pakai jarum saya gak tega Tuhan. Akhirnya dokter terangin dari A sampai Z segala macam. Kemudian ditanya, gimana Pak? Saya sama istri, ya kan, saling tatap-tatapan dan kemudian ambil keputusan. Maaf dokter, terima kasih buat keterangannya. Tapi kami mau bawa pulang anak kami. Dimarahin sama dokter Bapak Ibu. Ada yang dokter di sini? Ada yang dokter? Kalau menghadapi pasien seperti itu pasti marah, bener nggak? Udah dikasih tahu panjang lebar A sampai Z ya kan? Dengan segala resikonya. Bukannya mau dirawat segera. Orang kan kalau dikasih tahu begitu, ya udah rawat aja, buruan, bener nggak? Saya malah bilang, maaf dokter, saya bawa pulang anak saya. Dimarahin loh saya. Dimarahin pokoknya segala macam. Akhirnya udah Pak, kami nggak mau tanggung jawab ya kalau ada apa-apa dengan anak Bapak. Tanda tangan. Akhirnya saya tanda tangan. Pulang kami. Apa yang kami lakukan? Sampai rumah, apakah udah sehat? Enggak, tetap panas saudaraku, tetap nangis, wah segala macam. Kami taruh di tempat tidur, saya bersama istri berlutut. Apa yang kami lakukan? Menyembah Tuhan. Kami berdua hobi nyanyi. Ya kan? Istri saya dulu singer di dom. Saya juga WL dulu saudaraku. Jadi hobi nyanyi. Ya kan? Sebenarnya lebih ke penyembah daripada penyanyi. Kami suka menyembah Tuhan. Kami mulai menyembah Tuhan. Mengundang hadirat Tuhan di kamar itu untuk menjamah bayi kami. Sampai sejam kami nyembah Tuhan. Begitu selesai, kami pegang bayi anak kami ini saudaraku. Sudah sehat sempurna. Sudah tidak demam. Sudah ketawa-ketawa. Bahkan dikasih makan langsung mau. Dikasih susu langsung mau. Bayangkan. Mujizat Tuhan gak saudaraku? Mujizat ya. Gitu. Jadi itu yang pernah saya alami. Nah Tuhan mau kau praktekkan itu. Ada yang sakit, tumpangi tangan, amin. Imani bahwa terjadi kesembuhan di situ. Kalau masuk rumah, kamar mandi kok rasanya merinding ya. Wah, ya kan, itu cuma jin-jin kecil saudaraku. Hah? Kau lari, dia pun lari sebenarnya. Tinggal ambil minyak urapan, ciprati, tengking dalam nama Yesus. Suruh dia keluar, pasti keluar gak? Keluar saudaraku. Bilang, gue ini anak Tuhan ya.
Walaupun Bapak Ibu nggak lihat dia, tapi pede aja saudaraku. Anak Tuhan mau dilawan, bener nggak? Betul. Tapi asal hidupnya bener ya. Jangan kita nengking-nengking hidup kita nggak bener saudaraku. Babak pelur kita. Babak pelur. Pernah ada yang pelayanan pelepasan. Keluar dalam nama Yesus. Setannya begini. Keluar enggak? Ketawa aja dia. Mungkin dalam hati yang nengking ini, kalau lu nggak keluar, gue yang keluar. Lama banget ditengking nggak keluar-keluar saudaraku. Ditengking lagi nggak keluar, sampai mungkin otot di leher dia tegang. Akhirnya orang ini bangkit dan berkata begini, kamu ngusir-ngusir saya. Memang saya nggak tahu apa yang kau lakukan tadi malam. Waduh. Kamu ketahuan. Ketahuan saudaraku. Jadi ketaatan itu juga penting, amin saudaraku. Ketaatan itu gambaran kita sayang sama Tuhan. Kita menghormati Dia. Jadi Tuhan memberikan kita kuasa. Saya renungkan ini dahsyat tuh. Tuhan kok baik banget ya. Tapi ada yang membuat saya sedih di sini. Saya sharing kemarin. Pada ayat yang ke-16 coba lihat. Ayat yang ke-16. Saya khotbah sampai jam berapa Bapak Ibu? Hah? Itu tadi khotbah saya baru pendahuluan. Coba 16, sama-sama yang keras. 2, 1. Dan ke-11 murid itu, katakan 11. Pertanyaan saya, murid Yesus berapa? Di situ dicatat berapa? Yang satu kemana saudaraku? Hah? Yang satu kemana? Apa? Udah bunuh diri bener gak? Siapa namanya? Yudas. Saya mau tanya, Yudas masuk jadi tim Yesus, direkomendasikan oleh orang lain atau Yesus yang pilih? Siapa yang pilih saudaraku? Yesus ya. Pertanyaan saya lagi. Ketika Yesus pilih Yudas jadi tim, Yesus tahu nggak dia punya potensi untuk berkhianat? Ketika Yesus pilih Petrus jadi murid, Yesus tahu nggak dia punya potensi mengkhianati 3 kali, menyangkal 3 kali, tahu nggak? Tahu. Jadi sini kita bisa lihat, Tuhan tetap rekrut loh, walaupun orang itu ada kelemahan. Bapak Ibu, walaupun kau ada kelemahan, Tuhan tetap akan pakai yang kau dahsyat luar biasa. Jangan nunggu sempurna dulu. Tunggu dulu begini Tuhan, nanti aku baru melayanimu. Jangan saudaraku. Mulai aja bersama Tuhan. Amin. Tetap andalkan Roh Kudus, pasti dahsyat. Nanti Roh Kudus yang akan menguduskan kita setiap hari. Nah itu peranan Roh Kudus. Selain dia menolong kita, tapi setiap hari dia menguduskan kita. Darah Yesus menguduskan kita. Amin. Waktu kita bertobat jadi anaknya, tetapi setiap hari Roh Kudus juga akan menguduskan kita saudaraku. Menyadarkan kita. Jadi Yesus tahu para murid banyak kelemahan. Tapi yang membuat Tuhan Yesus kagum dengan Petrus apa? Sampai dia dipilih menjadi gembala sidang pertama di bumi. Karena dia bersalah dan dia mau bertobat. Kalau Yudas bertobat diampuni Tuhan enggak? Tolong bantu saya. Kalau Yudas bertobat diampuni enggak? Diampuni. Catat teman muda. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Semua dosa pasti diampuni. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Kalau nggak mau ngaku sama Tuhan, itu nggak ada pengampunan. Tapi selama kau datang dengan hati yang hancur, bertobat tersungkur dan berkata, Tuhan, aku benci dosa itu. Aku tidak mau lagi mendukakan hatimu. Aku mau komitmen hidup benar. Lihat, dosa itu pasti diampuni Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya saudaraku ya. Jadi kita bisa melihat di sini janji Tuhan, kuasa itu dan perannya dikatakan untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi kita mengucap syukur buat semua teman muda, buat kita yang hadir, Bapak Ibu semua. Senang kita bisa berjumpa kembali. Amin. Bapak Ibu, yuk bersama-samalah andalkan Roh Kudus supaya dia memimpin kita sampai
kita berjumpa Yesus. Kita nggak tahu akhir hidup kita. Saya selalu katakan, kita semua tahu tanggal lahir kita. Benar? Tapi tidak ada yang tahu kapan tanggal pulang. Ya, ada yang masih bayi udah pulang, ada yang usia muda pulang, ada yang kakek, oma pulang. Tapi apakah mereka tahu tanggal mereka pulang? Enggak, saudaraku. Nggak ada yang tahu. Jadi karena kita nggak tahu tanggal pulang, yuk buru-buru kita perbaiki hidup kita, berdamai dengan Tuhan. Katakan berdamai dengan Tuhan. Amin. Belajar menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan tuh gampang. Apa? Taat. Betul. Taat saja dengan Tuhan. Artinya lakukan firman. Kalau Tuhan bilang katakan jangan lakukan, ya jangan lakukan. Kalau Tuhan katakan ampuni, ya ampuni saudaraku. Kalau Tuhan katakan berdoa, ya berdoa. Amin. Jadi simple. Kekristenan itu simple. Kekristenan itu bukan agama, tapi relationship. Hubungan kita dengan Allah kita. Diberkati saudaraku. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, sungguh bangga kami jadi anak-Mu. Kami bersyukur di sore hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami tentang kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ajar kami untuk bergaul akrab dengan Engkau. Mengaktifkan kuasa-Mu yang ada di dalam kami. Menyadari bahwa Tuhan selalu ada. Kau siang malam mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan. Amin. Bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuh darah-Mu tercurah bagi setiap kami di tempat ini. Haleluya. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Jemaat. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan di dalam kita, amin. Tuhan berjanji jika kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Minta apa saja Bapak Ibu. Minta kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu. Itu lebih dari segalanya, amin. Ketika engkau berjalan dalam kuasa, lihat kemana engkau melangkah, berkat Tuhan mengikuti. Yang kita kerjakan, Tuhan berkati. Amin, bahkan kita menang atas segala yang jahat. Yang jahat boleh berusaha menyerang, tapi ada perlindungan darah Yesus. Kita aman, kita kuat saudaraku. Ya, kadang musuh tidak terlihat, roh jahat tidak terlihat. Tapi ketika engkau ada darah Yesus, ada perlindungan yang sempurna. Setan gemetar melihat engkau. Karena kemuliaan Tuhan yang menghancurkan segala yang jahat itu. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan iman katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga kami tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami dan keluarga tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU, tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami keluarga yang kudus. Kami menolak perjinahan, percabulan,
Kami tolak poligami, kami tolak poliandri. Mulutku diurapi, penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku, atas gereja. Yang kedua, oleh darah dombalah, oleh darah Yesus, kami semua menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tidak dioperasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, berkati jantungku sempurna, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak hepatitis, kami tolak sakit ginjal. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Mari sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga akan mulia, terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak kekurangan, kami tolak hutang-hutang pribadi, pekerjaanku, karirku, studiku diberkati Tuhan ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Sebab tubuh dan darah Tuhan menjadikan Yesus terlebih besar bagi setiap kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Biarlah mulai malam ini kita belajar terus mengandalkan Roh Kudus, amin. Buat teman muda khususnya, apapun tantangan hidupmu, tetap andalkan Tuhan. 8 tahun yang lalu saya khotbah di Tiberias, Medan. Di altar call, seorang ibu membawa anaknya laki-laki, usia kuliah. Matanya merah dan ekspresinya marah kepada saya. Saya tanya, Bu, kenapa anaknya? Pak, doakan. Anak saya selalu pergi ke dukun, minta jimat-jimat supaya dia berhasil. Masa mau kuliah, bukannya belajar malah ke dukun. Dukunnya aja gak S1, saudara. Ya kan? Dia mau S1 pergi ke dukun, bayangin. Akhirnya saya bilang, kamu harus bertobat. Mukanya marah, mau terkam saya seakan-akan. Saya tahu itu bukan dia, tapi setan yang ada di dalam dia. Akhirnya saya ciprati minyak urapan. Saya doa dalam nama Yesus. Kita percaya ada kuasa yang besar, amin. Dalam kuasa minyak yang kudus. Didoakan manifestasi, saudaraku. Ngamuk dia. Saya tanya, siapa kamu? Dia bilang, saya Lucifer. Anak ini sudah menyerahkan hidupnya ke saya. Dia minta banyak ke saya. Saya gak mau terlalu pusing dengan gelar perkataan siapapun dia. Karena saya percaya ada kuasa yang besar dalam nama Yesus. Setan manapun harus tunduk dalam nama Yesus, katakan amin. Akhirnya saya perintahkan dalam nama Yesus, keluar, tinggalkan anak ini. Puji Tuhan, saudara, anak ini dilepaskan. Ini pembelajaran buat kita semua. Di luar, tidak sedikit orang Kristen masih mau tergoda, melangkah pergi ke tempat seperti itu. Karena mereka merasa saya sudah berdoa tidak ada jawaban.
Saya berdoa kok hidup saya gini-gini aja. Sama Tuhan tuh nggak gini-gini aja, amin. Cuman masalahnya kita nggak sabar. Padahal mujizat sedang datang. Tinggal satu langkah lagi terjadi mujizat dalam hidupmu. Haleluya. Tundukkan kepala kita. Nikmati hadirat Tuhan. Engkau yang mungkin belum pernah mengaktifkan kuasa Roh Kudus, mari mulai malam ini saya ajak saudara. Izinkan dia pimpin hidupmu. Izinkan dia mengisi hidupmu. Masuk sampai ke dalam hatimu. Dia sangat powerful. Dia sangat baik. Dia menjadi the best advisor, the best counselor. Apapun nasihat yang kau perlu dalam hidupmu, tanya dia. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi bersama-sama katakan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati kita, mari katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu sama-sama. Nyanyikan pujian ini, katakan. Ku buka hati. Ku buka hati. Oh, ku buka hati. Menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamah setiap umat-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka, kuatkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tetap jemaat Tuhan, lebih sungguh. Yuk bersama katakan. Ku buka hati. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Yo, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
Terima kasih Tuhan. Mulai sore hari ini kami mau berjalan bersama-Mu Roh Kudus. Engkau yang terus mengajarkan kami untuk semakin mengenal Tuhan kami Yesus Kristus. Mengenal kasih dan kuasa-Nya yang tiada tara. Terima kasih buat saat ini. Hibur mereka Tuhan. Beri kekuatan, beri damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Terus kami berdoa buat gereja kami. Berkati pelayanan dari Gembala Sidang yang kami kasih. Bersama anak-anak, cucu, menantu, aman dalam perlindungan Tuhan. Kau pakai terus gereja Tiberias untuk menyuarakan tentang kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Menyatakan kuasa pelayanan kuasa dimanapun berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan, berkat-Mu tercurah, damai sejahtera-Mu tercurah, perlindungan, keamanan diberkati dalam nama Yesus. Menjadi bangsa yang besar, bangsa yang rukun, bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang. Perjumpakan kami dalam kesempatan berikut. Dan kami siap terima berkat-Mu pada saat ini. Angkat kedua tangan kita saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun Kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Dan demikianlah selesai ibadah dari doa Pentakosta cabang yang terkasih, cabang gereja Tiberias Kelapa Gading. Sampai bertemu di dalam waktu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun Kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu.